Oke, selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Jadi dasar dari klasifikasi makhluk hidup itu adanya keanekaragaman. Oke, nah di mana keanekaragaman itu merupakan perbedaan ciri dari suatu makhluk hidup ya, suatu jenis makhluk hidup. Nah, baik bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi organ dan habitatnya. Nah, dari setiap makhluk hidup yang sejenis, walaupun memiliki jenis yang sama, tetapi juga memiliki perbedaan sifat. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan variasi. Nah, diperkirakan jenis makhluk hidup yang ada di bumi ya, kita bicara tentang bumi, ada sekitar 1 juta jenis untuk hewan dan 300.000 jenis untuk tumbuhan. Untuk mempermudah kita mengenal makhluk hidup yang begitu banyak ini, yang memiliki variasi yang sangat banyak, maka dibuatlah yang namanya klasifikasi. Di mana klasifikasi ini adalah penyusunan dan pengelompokan organisme atau populasi pada semua tingkat kehidupan. Nah, klasifikasi ini didasarkan atas kesamaan ciri-cirinya. Jadi tujuan dari klasifikasi itu untuk memudahkan pengenalan atau mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang didasari dari persamaan ciri. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ini disebut dengan taksonomi. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi ini adalah cabang ilmu dari biologi. Nah, bicara tentang klasifikasi, maka kita sedikit mengetahui tentang perkembangan klasifikasi itu. Bagaimana ilmu taksonomi ini mulai berkembang? Ya, pencetus utamanya yang pertama adalah Carolus Linnaeus. Nah, tapi sebelum Carolus Linnaeus ini ada beberapa orang yang mencetuskan tentang klasifikasi. Di antaranya adalah Aristoteles, Theophilus, John Ray. Nah, Aristoteles ini sekitar 300-an sebelum Masehi ya. Kemudian setelah Carolus Linnaeus ada Whittaker. Nah, Whittaker ini yang mencetuskan teori 5 kingdom. Nanti apa sih 5 kingdom itu, apa-apa saja. Nah, kemudian Charles Darwin. Nah, untuk Aristoteles mulanya beliau itu mencetuskan pembagian atau klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan dan hewan, plantae dan animalia, di mana beliau melihat dari perbedaan yang cukup luas, jadi secara sederhana, melihat perbedaan secara sederhana. Nah, namun setelah adanya Carolus Linnaeus ini beliau menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh, baik dalam bentuk dan susunan tubuhnya pada makhluk hidup. Nah, karena teori yang beliau sampaikan cukup dapat diterima, sehingga beliau disebut sebagai bapak taksonomi, ya, bapak ilmu klasifikasi makhluk hidup. Nah, beliau juga memberikan nama pada hewan dan tumbuhan dengan sistem binomial atau tata nama berganda yang disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini memiliki beberapa aturan, ya, yang diantaranya adalah harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Nah, kenapa menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa Latin itu sudah paten dan tidak akan mengalami perubahan lagi. Nah, kemudian untuk bahasa lain yang dilatinkan, itu seperti contohnya hewan endemik yang ada pada satu wilayah. Contohnya adalah Indonesia memiliki hewan endemik yaitu komodo. Nah, komodo itu tidak memiliki bahasa Latin. Nah, bahasa Latin, contoh dari
hewan makhluk hidup yang dilatinkan itu seperti pada Indonesia ada komodo. Nah, komodo ini memiliki persamaan dengan biawak ya, karena dia adalah hewan endemik, jadi dia tidak ada bahasa Latinnya, tapi dia memiliki kemiripan dengan biawak ya, di mana biawak merupakan bahasa Latinnya merupakan Varanus salvator. Nah, Varanus itu adalah genusnya. Nah, memiliki kesamaan ciri mirip dengan biawak, maka komodo diberi nama Latin Varanus komodoensis. Oke. Nah, binomial nomenklatur ini terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan tingkatan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesiesnya atau jenisnya. Nah, huruf pertama pada kata pertama ya, huruf awalannya itu harus ditulis huruf besar atau huruf kapital, sedangkan kata keduanya hanya huruf kecil. Nah, kemudian untuk penulisannya itu kalau harus dicetak miring ya, atau digaris bawahi putus-putus. Seperti contoh Oryza sativa, nih garis bawah atau miring. Jadi tidak boleh keduanya. Kalau mau pilih salah satu saja. Garis miringnya garis putus. Ya, Oryza sativa ini adalah nama Latin untuk padi, di mana Oryza ini adalah genus, sativa adalah spesiesnya. Nah, tingkatan klasifikasi organisme itu kita kenal ada yang disebut dengan takson namanya. Nah, tingkatan ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Perbedaannya hanya pada tingkatan setelah kingdom. Ya, awalannya sama kingdom, tapi untuk setelah kingdom itu divisio untuk tumbuhan, sedangkan hewan itu phylum. Ya, phylum. Maka setelah kingdom pada tumbuhan divisio, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Nah, sedangkan untuk hewan berarti kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Semakin ke bawah atau semakin rendah tingkatannya, maka semakin mirip kesamaan cirinya. Jadi makhluk hidup itu akan semakin mirip. Gitu. Nah, untuk melafalkan tingkatan tersebut, maka kita bisa menggunakan jembatan keledai. Ya, jembatan keledai. Dengan cara menulis king, D atau V, claw, fa. Yes, jadi kalau dibaca itu adalah King Diviclovagis. Kingdom, divisi atau phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies terakhir. Oke. Nah, ini adalah contoh dari tingkatan makhluk hidup ya, taksonnya, tingkatan taksonnya. Di mana ada 3 jenis makhluk hidup. Ya, 3 spesies makhluk hidup, anjing, manusia, dan pisang. Ini bahasa Indonesia ini. Sedangkan bahasa Latinnya itu adalah Canis familiaris, Homo sapiens, dan Musa paradisiaceae. Dapat dilihat bahwa kingdomnya untuk anjing dan manusia itu sama ternyata ya, karena setelah dilihat bahwa manusia dan hewan memiliki persamaan ciri. Nah, kemudian ada filumnya Chordata, sama-sama subfilumnya atau bagian dari filum itu vertebrata. Subfilum itu bagiannya, cabangnya lagi. Nah, kemudian kelas mamalia, nah ordonya yang berbeda. Ordo anjing ada karnivora, sedangkan manusia itu primata. Kemudian familinya sudah semakin berbeda, genusnya juga berbeda, kemudian spesiesnya pasti berbeda. Apalagi pada pisang, kingdom saja sudah berbeda ya. Kingdom untuk anjing dan manusia ada
Animalia, sedangkan pisang plantae. Nah, kemudian filumnya Spermatophyta. Spermatophyta ini artinya tumbuhan berbiji, Angiospermae berbiji tertutup, dikotiledon berkeping dua. Nah, kemudian ada ordonya Malves, Musae, Musa, sehingga spesiesnya disebut dengan Musa paradisiasa. Nah, perbandingan ciri-ciri khusus itu berdasarkan dari struktur luar tubuh atau yang disebut dengan morfologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang struktur luar tubuh itu disebut morfologi, dan struktur dalam tubuh atau ilmu yang mempelajari struktur dalam tubuh itu disebut anatomi. Kalau untuk morfologi itu seperti tangan, kemudian bentuk tubuh, bentuk muka, gigi, dan sebagainya. Nah, kalau untuk anatomi itu seperti jantung, terus organ pencernaan, dan sebagainya. Ya, morfologi dan anatomis ini merupakan sebagian kecil atau dan umum yang dijadikan sebagai pembeda antar organisme. Jadi masih banyak lagi, ada fisiologis, kemudian dan sebagainya ya. Nah, kemudian terbagi lagi menjadi dua jenis berdasarkan sifat organ suatu organisme. Jadi persamaannya struktur ini ada yang homolog dan analog. Homo artinya sama, berarti berasal dari bagian tubuh yang sama atau organ yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya seperti sayap burung dan sirip ikan paus. Nah, sayap burung ini berasal dari bagian organ gerak ya. Contohnya seperti sayap burung dan sirip ikan paus. Nah, sayap burung ini digunakan untuk terbang. Asalnya sama seperti ikan paus ya. Ikan paus atau mamalia laut ya. Sebenarnya bukan ikan karena dia merupakan mamalia. Jadi memiliki alat gerak juga seperti burung, tapi karena dia hidupnya di air, maka alat gerak tersebut berubah fungsi menjadi sirip sehingga memudahkan paus untuk berenang di air. Sedangkan sayap burungnya ini berubah menjadi selaput sehingga memudahkan dia untuk terbang dan beradaptasi. Kemudian contoh lainnya adalah contoh kelelawar dan tangan manusia. Jadi sebenarnya kelelawar itu memiliki dua alat gerak, yaitu tangan dan kaki ya. Tapi karena dia beradaptasi juga, maka tangannya tersebut berubah fungsi menjadi sayap untuk memudahkan dia beraktivitas. Nah, sedangkan tangan manusia sama seperti kita, karena kita hidup di darat dan tidak bisa terbang, jadi tangan kita gunakan untuk bergerak gitu. Nah, sedangkan analog itu adalah organ tubuh yang memiliki fungsi yang sama tapi asalnya berbeda. Jadi kebalikan dari homolog. Nah, contohnya seperti sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar. Diketahui tadi sayap kelelawar itu berasal dari organ atau alat geraknya. Ya, sedangkan sayap kupu-kupu itu bukan dari alat gerak, tetapi dari pelebaran bagian dada dan perut dari kupu-kupu. Sama dengan tangan manusia dan kaki belalang. Ya, belalang sama dengan kupu-kupu merupakan bagian dari insekta. Insekta awalnya tidak memiliki alat gerak, tapi karena terjadi sama seperti kupu-kupu, pelebaran bagian rongga dada dan perut, muncullah kaki itu untuk dia berjalan atau melakukan aktivitasnya. Nah, semakin banyak organ yang bersifat homolog, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Nah, kemudian persamaan perkembangan organisme, struktur gen dan perkembangan anak sama dengan induknya juga dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa organisme tersebut merupakan anggota dari takson yang sama, jadi tingkatan yang sama. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, organisme dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah prokariotik dan yang kedua adalah eukariotik. Nah, prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti sel. Jadi, kalau kita gambarkan, misalnya ada suatu sel
Ini ada 2 sel, saya gambarkan 2. Nah, kalau prokariotik dia tidak ada pelapisnya. Jadi antara inti sel dengan organel-organel yang ada di sel seperti ribosom, kemudian dan sitoplasma dan sebagainya itu langsung menyatu. Sedangkan untuk eukariotik itu ada dinding pelapisnya, ada yang membatasi inti sel ini atau nukleus ini dengan organel-organel yang ada di sel gitu. Nah, untuk makhluk hidup yang prokariotik itu hanya ada di kingdom Monera. Kingdom Monera ini umumnya adalah kelompok bakteria. Sedangkan eukariotik itu ada di kingdom Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi tadi kita sudah bicara 5 kingdom yang akan kita pelajari, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini yang dibuat oleh Whittaker, ya, teori yang dibuat oleh Whittaker. Nah, berdasarkan jumlah sel yang menyusun tubuh organisme dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah uniseluler, ya, yang hanya tersusun dari 1 sel saja. Jadi cuma ada 1 sel gini, dia sudah bisa hidup, berkembang biak, kemudian makan dan sebagainya. Nah, ini ada di kingdom Monera, Protista, dan sebagian fungi. Nah, funginya yang seperti apa? Funginya yang mikroskopis, artinya hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Gitu. Jadi ukurannya kecil, dia bersel 1 saja. Jadi dia sudah bisa berkembang biak banyak, menghasilkan keturunan-keturunan lainnya. Nah, kemudian ada multiseluler. Multiseluler ini artinya dia tersusun dari banyak sel. Salah satunya adalah manusia, karena manusia masuk ke dalam kingdom Animalia, maka Animalia itu berarti multiseluler. Nah, jadi kalau multiseluler itu dia tersusun dari banyak-banyak sel. Dari selnya yang banyak ini nanti akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan membentuk ke organ membentuk sistem organ membentuk organisme. Nah, untuk multiseluler itu ada kingdom fungi atau kelompok jamur, ya, yang dapat yang makroskopis, artinya dapat dilihat dengan mata langsung gitu. Contohnya seperti jamur merang. Nah, kemudian plantae ini tumbuhan dan animalia. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Don't forget to subscribe. Okay, thank you, bye bye.